Begitu bahagia dan gembiranya sampai dia lupa peristiwa tadi. Baru saja menikah beberapa menit lalu, sekarang dia mengaku belum pernah nikah. Baru saja menikah. Oke, Masya Allah. Ini pagar ayu ya. Memang layak jadi pagar ayu memang. Masya Allah. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, telah berada di hadapan kita semua, mempelai kita yang pada pagi hari ini telah resmi menjadi pasangan suami istri, yaitu Adinda Feni Nurfaisah Jabir dan Ahmad Fadel Fahrezi. Ya, mohon izin kepada kedua orang tua kedua mempelai untuk menempati tempat yang telah disediakan di panggung utama, agar supaya kegiatan pada kesempatan pagi hari ini kita merangkak ke prosesi acara selanjutnya. Nostalgia kita bernostalgia karena juga begitu kan? Iya. Ya, sekali lagi mohon izin kepada kedua orang tua Feni dan Fadel untuk menempati kursi yang telah disediakan di atas panggung. Kiranya dapat menemani daripada ananda kita yang pada pagi hari ini sedang berbahagia. Ya, baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, sekali lagi marilah bersama-sama kita mendoakan daripada kedua mempelai kita pada kesempatan pagi hari ini, yakni Ananda Ahmad Fadel Fahrezi Marwan dan Feni Nurfaisah Jabir, yang tentunya semoga kedua mempelai pada kesempatan pagi ini bukan hanya hari ini yang berbahagia, tetapi juga hari-hari berikutnya, dan juga bisa menjalankan ibadah-ibadah terpanjang ini dengan penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, baik
kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, mana tentunya kehadiran Bapak dan Ibu sebagai bentuk doa dan cinta kepada ananda kita Feni dan Fadel. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kami persilahkan kepada keluarga daripada Ananda Ahmad Fadel Fahrezi yang akan melakukan prosesi pemasangan cincin di panggung kita. Dinda, coba kode-kode itu yang punya sound itu nak kasih marah ke sini soundnya satu, Jadi melempar keluar ke di sana. siapa ya? Saudara Mustaq. Ya, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini proses kakak kandung daripada saudara Ahmad Fadel Fahrezi ya bisa naik ke panggung, kakaknya yang satu lagi Imam ya. Padahal ini dia anak keempat dari 4 bersaudara. Berarti dia anak bungsu dari Bapak Marwah SPD dan Ibu Rumawati SPD. Kemudian dia mempunyai 3 saudara perempuan. Ya, berarti Feni punya kakak kandung yang luar biasa. Pada kesempatan ini sebagai bentuk cintanya pemasangan cincin kepada saudara Feni langsung melalui kakak kandung Fadel sendiri. Ya, baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, pada kesempatan ini kami dari MC mengucapkan selamat datang tentunya dan ucapan terima kasih pula kepada Bapak Profesor Dr. Haji Nur Alim MPD sebagai ayahanda kita dan sebagai pimpinan Muhammadiyah Sulawesi Tenggara, yang dalam hal ini Bapak Prof adalah mantan Rektor IAIN Kendari. Ya, dalam hal ini aktivitas ayahanda sebagai pengurus wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara, dan kemarin alhamdulillah beliau hadir dalam hal kunjungan kerja pada pondok pesantren Muhammadiyah Darul Arkam. Kemudian beliau juga datang kepada kami di pondok pesantren, tentunya bertemu dengan seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah di Kecamatan Golo, tepatnya di Desa Tolowe Perwaru. Ya, sekali lagi ayahanda kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan tentunya kehadiran beliau kemarin dalam kegiatan cabang Muhammadiyah di Kecamatan Golo ini, dan sambil juga bersama-sama dengan kita dalam kegiatan prosesi akad nikah Ananda, Feni dan Fadel. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ayahanda telah menyempatkan waktunya luar biasa bersama-sama kita pada kesempatan pagi ini. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah bersama-sama kita mendengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan langsung tentunya oleh ayahanda kita pada kesempatan pagi hari ini, yakni ayahanda Profesor Dr. Haji Nur Alim MPD. Ya, waktu dan tempat kepada ayahanda kami persilakan dengan hormat. Di mana Dinda? Di atas semua Dinda? Di atas tadi. Oh iya. Saksinya. Iya. Di atas bro. Atau di sebelah sana, di sebelahnya laki-laki. Sebelah laki-laki ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi qail wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan Jadi saya kirim dengan foto Pak Mustan. Beliau sempat menghadiri proses nikahan putri Imawati dan Mawati. Setelahnya beliau Ustaz, ternyata masih ingat saya. Oh barakallah. Assalamualaikum Ustaz. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya, karena saya hadir di tempat ini sesungguhnya tanpa perencanaan dari Kendari, sehingga penampilan saya dibawa kelihatan seperti mau ke kebun, mau ke hutan, hanya bagian di atas saja sedikit dipoles seperti orang mau ke pesta. Karena niat maksud perjalanan awal kami tidak ke pesta, dan kami tidak tahu sama sekali kalau hari ini ada hajat dari adik saya atau anak saya, Darmawati T. Darmawati Kastaka, yang kebetulan juga kakaknya ini adalah teman kelas saya, Sutriyani, saya tidak salah. Ini teman kelas saya, teman sekelas waktu kuliah, dan adiknya saya juga bersama-sama, walaupun angkatan yang berbeda. Saya lupa ingat lagi apa pernah ketemu jadi satu kelas, walaupun saya di depan. Kita berada di satu kelas yang sama, ataukah saya mengajarnya di kelas yang lain, sehingga tampilan saya seperti ini, tidak tampilan seperti orang yang mau ke pesta, apalagi diberikan amanah untuk menyampaikan nasihat perkawinan. Ini berat Pak, menyampaikan nasihat perkawinan, karena saya punya pengalaman yang amat miskin, kecil sekali pengalaman saya bicara tentang perkawinan, karena baru satu kali kawin. Mestinya yang bawa nasihat perkawinan ini yang sudah punya pengalaman lebih, sehingga bisa melakukan transfer dan transformasi pengetahuan dan keterampilan dalam membina rumah tangga. Kalau saya masih amat miskin sekali karena baru satu kali. Ya, tapi kita tidak tahu, karena kita hanya menjalani takdir saja ke depan. Ya, kami hormati bapak-bapak para tokoh pemerintahan yang sempat hadir. Mohon maaf saya tidak kenal, saya tidak sempat sebutkan jabatannya satu persatu. Mungkin ada dari kecamatan, ada dari kelurahan, ada dari RW, dari lingkungan, dari RT, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita tazimi para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan seluruh hadirin sekalian yang kami muliakan. Pada hari ini saya kesini didampingi oleh kawan saya dari Kendari, Pak Saimuddin. Pak Saimuddin mungkin bisa berdiri seperti ini, bisa bernostalgia dengan kawan-kawan lama. Kawan lama aku ini. Kawan lama aku. Di ketika kuliah, walaupun kampus yang berbeda. Darmawati di KIN, Fakultas Tarbiyah Alauddin dulu masih cabang Makassar di Kendari, Pak Saimuddin di Universitas Albureo. Tapi ketika di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di ekstrakurikuler di luar kampus, beliau bersama.
Dan juga saya didampingi oleh yang paling ganteng se-Kabupaten Kolaka dari pemuda Muhammadiyah, Pak Saleh. Silakan Pak Saleh. Jadi ini lebih ganteng dan lebih rapi pendampingnya daripada yang bicara di depan. Karena itu maka saya dahului dengan permohonan maaf. Sahibul Hajat, keluarga besar kedua mempelai yang berbahagia, istimewa, ananda berdua, Beni Nur Faisah Jabir SAK, putri pertama dari Bapak Muhammad Jabir, dan Ibu Dotranda Darmawati, dengan ananda Ahmad Fadil Fahrezi MST. Mudah-mudahan saya tidak salah baca karena umur saya ini sudah kepala 6, jadi maklumi kalau ada huruf yang kemudian salah baca. Putra keempat dari Bapak Marwan SPD SD dan Ibu Rukmawati SPD SD. Kalau sudah mau mendaftar ulang atau Jadi besan berdua ini, orang tua dari Beni dan orang tua dari Ahmad, sama-sama sarjana pendidikan. Sedangkan bapaknya Beni itu sarjana pertanian, bergelut di perikanan. Karena memang hidup ini sekarang itu tidak bisa linear lagi, siksa itu. Ya, jangan heran kalau kita masuk di birokrasi pemerintah yang tahunya kita tahu guru, kemudian tiba-tiba jadi camat, ya, jadi kepala dinas, ya, dari guru menjadi kepala dinas, macam-macam dan lain sebagainya. Karena dunia ini tidak linear lagi, tidak jalan lurus, sedang terjadi lompatan-lompatan termasuk di dalam birokrasi. Jadi kalau saja pertanian menggeluti perikanan, hal ini adalah sesuatu yang biasa. Tidak ada lagi ego sektoral akademik, ego sektoral profesi sudah tidak ada di birokrasi. Siksa karena kemarin, ya, tergantung dari nasibnya dan mungkin boleh jadi juga nasabnya. Puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita semua dapat bersilaturahmi, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana hati yang amat gembira dan bahagia, menyaksikan dan menjadi saksi atas prosesi pernikahan untuk menghalalkan hubungan dan relasi dari kedua keluarga besar dan dua insan manusia yang berlatar belakang berbeda secara biologis, ada laki-laki dan ada perempuan, dan juga berbeda secara sosiologis, adat, kebiasaan, kultur, aspirasi yang berasal dari perbedaan itu kemudian disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan atau ikatan pernikahan yang kita saksikan hari ini. Pernikahan yang berlangsung kalau kita perhatikan dari tadi itu paling tidak diikat oleh 3 ribuan. Ada 3 hukum. Ada hukum agama, ya, ada syarat dan rukunnya semua telah terpenuhi, dan juga ada hukum administrasi negara tercatat, ya, melalui kantor urusan agama, ya. Dan yang ketiga ada hukum adat yang mengiringi prosesi tadi. Kita dengar setelah akad nikah ada pembatalan wudhu atau dalam bahasa ini apa itu? Paluka. Saya nggak tahu antara pembatalan wudhu dan paluka itu hubungan kebahasaannya itu di mana, tapi isinya adalah kira-kira sentuhan pertama. Ya, sentuhan pertama untuk menunjukkan komitmen dari laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang sakinah, keluarga yang melahirkan ketenangan dan kesenangan serta kenyamanan, serta mawaddah yang dilandasi dengan rasa cinta, ya, dan warahmah dan kasih sayang. Ya. Tadi Ananda Ahmad
ijab kabul, penyerahan tanggung jawab. Prosesinya singkat, tetapi tanggung jawabnya tidak singkat, akan berkepanjangan. Orang tua yang telah melahirkan, telah mendidik, telah membesarkan, telah memberikan pendidikan sampai kepada jenjang pendidikan tinggi menjadi seorang sarjana, hari ini tanggung jawab itu diserahkan kepada Ananda Ahmad Fadil Fakhrizi. Bahkan setelah menerima mandat tanggung jawab serta menerima kewajiban, orang Ananda Feni Nurfaida yang dibesarkan dalam keluarga yang diiringi dengan rasa cinta, rasa kasih sayang, perlindungan, dan berbagai macam advokasi yang lain. Hari ini tanggung jawab itu diserahkan kepada Ananda Ahmad Fakhrizi. Bahkan hak-hak yang diperoleh, yang dimiliki oleh Ahmad Fakhrizi tadi setelah ijab kabul itu melampaui daripada hak daripada kedua orang tua. Kedua orang tuanya setelah anak perempuan yakni Feni Nur Kamisal Jabir tanggal 13 hari ini sudah besar, 12 kemarin itu tidak berhak lagi melihat anggota tubuhnya, tidak berhak lagi untuk melihat tubuh aslinya yang terbungkus dengan pakaian ketika pakaiannya dilepas. Tetapi Ananda Ahmad itu punya hak. Jadi hak sebagai suami itu melampaui hak dari orang tua. Tidak ada orang tua yang punya hak untuk memandang, melihat istrinya yang melepaskan pakaiannya, tetapi bagi suami itu tidak dilarang. Walaupun juga itu bukan kewajiban untuk melihat, tapi tidak dilarang dan tidak berdosa dan tidak diharamkan. Tetapi bagi orang tua itu tidak boleh lagi. Ya, ketika masuk usia akhir balik orang perempuan, orang tua tidak boleh lagi. Apalagi kalau sudah dewasa seperti Ananda Feni seperti hari ini. Karena itu maka dibalik hak istimewa saya ingin sampaikan kepada Ahmad Fadil Fakhrizi bahwa dibalik hak istimewa ini yang tidak dimiliki oleh orang tua, maka juga ada kewajiban istimewa, ada kewajiban yang harus diperpegang. Insya Allah Ananda Ahmad sudah paham kewajiban ini, sudah bisa dipaham kira-kira. Ahmad sudah pernah nikah? Belum pernah. Begitu bahagia dan gembiranya sampai dia lupa peristiwa tadi. Baru saja menikah beberapa menit lalu, sekarang dia mengaku belum pernah nikah. Baru saja menikah. terjemahin. Tidak boleh duduk berdua di depan kalau tidak menikah tadi. Misalnya sudah pernah menikah, dia bilang belum, padahal baru saja. Dia berhitung beberapa menit yang lalu karena ini rasa bangga, rasa bahagia itu. Ya, biasanya orang yang bahagia itu memang agak sulit diberikan masukan, sulit dinasihati. Sama dengan sulit dinasihati orang yang kedukaan. Orang yang kedukaan itu juga sulit dinasihati. Itu hanya bisa terapi kalau bukan kita yang dikena musibah, kematian. Tapi kalau kita yang kena, sulit itu. Sebagaimana juga orang berbahagia, sampai hal-hal yang baru terjadi juga dilupakan. Dan yang ketiga itu biasanya yang sulit diberikan nasihat adalah orang lapar. Nah, jam-jam begini biasanya itu sulit dinasihati orang. Karena itu maka nasihat pertama tidak boleh terlalu lama. Betul, bro. Udah lama karena barusan lagi datang. Saya ingin sampaikan dalam membina dan membangun bahtera rumah tangga menuju pelabuhan sakinah mawaddah warahmah tidak seindah dan segampang yang dibayangkan sebelumnya. Pasti kita berhadapan dengan berbagai badai, berbagai ombak, berbagai macam hal-hal yang kemungkinan tidak diperhitungkan sebelumnya, tapi kita harus sudah bersiap sebelumnya. Ada kuncinya untuk itu. Pertama, niatkan pernikahan ini adalah sebuah ibadah. Saya perkenalkan kepada Anda berdua. Yang pertama, niatkan bahwa pernikahan hari ini pada tanggal berapa hari? Tanggal 13
Juli 13 Juli 13 ditambah Juli itu 7 jadi 20, 2 kali 10. Pada tanggal hari ini niatkan ini adalah yang dilakukan adalah ibadah. Luruskan niat kita Ananda berdua bahwa kita sedang melaksanakan ibadah, dan ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang terpanjang, dan ini adalah merupakan sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ini sudah dilakukan dengan baik, luruskan niat, niatkan sebagai sebuah ibadah, apalagi tadi ya, diiringi dengan prosesi yang amat sakral. Salah satu bagian daripada maharnya adalah seperangkat sholat, seperangkat alat sholat, termasuk Al-Quran, terminus masjid dan musola barangkali. Atau yang masjid dan musola apa? Karena itu seperangkat alat sholat juga. Seperangkat alat sholat itu artinya bahwa seperangkat alat sholat ini harus diberdayakan dalam membangun keluarga, bahtera rumah tangga Ananda berdua ke depan untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Warnai dengan nilai-nilai Al-Quran. Kalau Ananda Ahmad dan Ananda Feni selama ini hanya memikirkan dirinya sudah salah apa belum, sekarang sudah harus lebih memastikan lagi setelah menjadi suami istri sebagai kepala rumah tangga, pastikan apakah istrinya sudah salah. Kalau sudah salah biasanya bagi kita ini pengantin baru berapi-api, semangat ibadah semangat baru, istri itu salah. Dan kalau dia tidak salah biasa ada turun sedikit semangatnya. Saya nggak tahu apa maksud berpikirnya seperti itu seorang pengantin baru. Amat gembira, amat senang ketika mendapat istrinya masih salah. Oh iya, itu salah. Oh iya, ada hal lain yang bisa dilanjutkan barangkali. Karena itu maka inilah keluarga ini yang diwarnai dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber kebenaran dan sumber hukum itu menjadi instrumen utama dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Orang tua dan mertua Ananda berdua insya Allah ini bisa menjadi rujukan atas bagaimana keberhasilan mereka berdua, orang tua dan mertua, dalam membina keluarga, termasuk mendidik dan membesarkan Ananda berdua. Apalagi nanti kemudian ketika ada turunan, ada anak yang soleh dan saleh, orang tua harus memastikan sholat daripada anaknya itu harus dipastikan terjaga dengan baik. Karena itu maka penting bagi kita semua, khususnya bagi Ananda berdua, untuk memastikan bahwa nilai-nilai agama senantiasa menjadi warna dalam kehidupan rumah tangga, sehingga Al-Quran yang menjadi bagian dari mahar tidak hanya dibaca di permani pada Ramadan, tidak hanya menjadi simbol daripada akad nikah, menjadi mahar, tapi juga menjadi rujukan, menjadi pedoman dalam membina kehidupan, termasuk kehidupan di dalam rumah tangga Ananda berdua. Jika ini insya Allah tidak dilaksanakan, maka saya tidak percaya maka keluarga yang Ananda berdua tidak tahu dia ini. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, karena Ananda berdua dan kita semua suami istri berasal dari berbagai macam latar belakang yang sama, sekarang kita menjadi satu, saling pelajari kesukaan, kesenangan dari masing-masing kedua belah pihak. Kalau perlu sebentar malam atau sebentar ini, tanya Ahmad, tanya istrinya apa yang menjadi kesenangannya, apa yang menjadi kebiasaannya, apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi seperti. Jadi ada MOU ya. Paling tidak buat didaftar 5 prioritas keinginan utama dari istri saya. Iya. Ananda ini juga demikian, karena biasanya keinginan itu macam-macam, tapi paling tidak ada yang prioritas. Apa yang menjadi aspirasi, keinginan dan harapan dari suaminya, sehingga inilah kemudian dalam membangun hari-hari esok berusaha memenuhi harapan, keinginan dan aspirasi dari pasangannya masing-masing.
komunikasi yang terbuka di antara Ananda berdua. Jangan lagi ada dusta di antara kita berdua. Semua dilakukan secara terbuka, komunikasi yang fair, ya, dan saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati. Ingat, pernikahan ini adalah ayatnya Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Ini adalah ayatnya Allah. Al-Quran itu adalah ayatnya Allah. Al-Quran itu berisi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pernikahan ini juga ayatnya Allah. Karena dia ayatnya Allah, maka kita punya kewajiban untuk merawat, untuk menjaga, ya, dengan baik dalam hidup dan kehidupan ini. Karena kalau kita cederai perkawinan itu, kita cederai pernikahan itu ekivalen dengan mencederai Al-Quran. Dan Al-Quran sebagai kumpulan ayat-ayat Allah secara tertulis dalam sebuah mushaf, dan pernikahan juga ini adalah ayat-ayat Allah. Dalam prosesi pernikahan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala melibatkan dalam prosesi itu. Sebelum ijab kabul, dituntut atau mandiri membaca syahadat, membaca istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dilibatkan. Karena itu maka ingat komitmen dan janji bahwa dalam proses selanjutnya juga tidak akan meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Saya kira ini bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf barangkali banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan, baik kata-kata maupun penampilan saya, karena sudah mendekati atau sudah hampir jam 12. Dan seperti yang saya katakan tadi, biasanya kalau sudah menjelang jam 12 sudah amat sulit nasihat itu bisa diterima dengan baik orang, karena ada tuntutan lain. Karena itu maka saya cukupkan sampai di sini apa yang dapat sampaikan pada kesempatan hari ini. Ingat, Ananda berdua, orang tua Anda adalah rujukan yang terbaik, insya Allah. Bagikan kita beli motor, kalau ada masa perawatan, ada kerusakan, ada servis, kita bawa ke bengkel yang terbaik. Kalau ada sedikit masalah crash dengan suami, dengan istri, jangan bawa ke sembarang bengkel. Harus pastikan itu adalah dealer daripada suami Anda adalah mertuanya. Bersampaikan kepada mertua juga ada hal yang kurang. Dealer daripada istri itu adalah sungguh saya menyusul beliau mengenai di rumah Kiai maksimal mungkin, sulit diselesaikan secara baik, secara bijak berdua, maka larinya kepada mertua. Mertua itu bagaikan apa namanya ya, seperti kendaraan itu dealernya. Nah, di sana nanti akan berkonsultasi hal-hal apa yang perlu jangan lari ke bengkel liar, apalagi kalau lari ke medsos. Iya, Nah, itu istilah saya bengkel liar nanti. Bukan memperbaiki, tapi bengkel liar terkadang diganti alat-alatnya palsu macam-macam, kemudian kita tinggal bayar, jadi lebih rusak kita punya kendaraan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Ayahanda Dr. Haji Nur Alim MPD yang telah membawakan nasihat pernikahannya untuk kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Nasihat tersebut bukan saja untuk mempelai yang hari ini sedang berbahagia, tetapi juga untuk kita yang telah lama mengarungi bahtera rumah tangga. Ya, sekali lagi mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Adinda Fadel Fahrezi dan Penny Nur Faisah. Ya, pernikahan pada hari ini yang begitu sakral luar biasa, alhamdulillah telah berlangsung dengan hikmatnya. Tentunya kita dari Penny dan Fadel adalah dua keluarga besar yang berkeluarga. Ya, dengan pernikahan Penny dan Fadel ini tentunya lebih mengeratkan hubungan kekeluargaan antara kita semua. Ya, baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang sama berbahagia. Selanjutnya terakhir kita melangkah ke acara istirahat. Ya, dalam hal ini mohon izin kepada Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang hadir kiranya dapat bersama-sama kita menyantap hidangan makan siang yang telah disiapkan langsung
oleh keluarga kami, yaitu keluarga Feni Nur Faiza.